hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Kuduskanlah setiap kami yang Maha Mulia. Apapun pelanggaran salah dan dosa kami mohon pengampunan Bapa, supaya oleh pengampunan-Mu saat ini kami dipandang layak di hadapan-Mu ya Allah. Dan biarlah kami menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itulah yang mengubah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan 1 Petrus 3 ayatnya yang keempat. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya manusia selalu berusaha untuk mendandani manusia lahiriah mereka dengan berbagai perhiasan, apapun itu bentuknya. Tujuannya hanya satu, supaya secara lahiriah mereka bisa terlihat begitu menarik atau begitu cantik. Dan dengan demikian, saudaraku, mereka akan mendapat pujian serta sanjungan dari orang lain. Saudaraku, inilah yang membuat banyak orang rela membayar harga yang mahal untuk bisa mendandani manusia lahiriah mereka. Bahkan banyak juga orang percaya atau anak-anak Tuhan yang memiliki cara hidup yang demikian. Dan mereka tidak pernah menyadari bahwa semuanya itu adalah kesia-siaan. Saya mau katakan sekali lagi, banyak orang yang berjuang untuk hal yang satu ini, tetapi mereka tidak pernah menyadari bahwa semuanya itu adalah kesia-siaan. Saudaraku, oleh sebab itu sebagai orang percaya, kita harus menyadari akan hal ini. Artinya begini, kita harus sadar benar cara hidup yang demikian tidak memiliki nilai hidup yang kekal. Sama sekali tidak. Kenapa demikian? Sebab perhiasan hidup kita yang sesungguhnya bukanlah manusia lahiriah. Ingat baik, perhiasan hidup kita yang sesungguhnya itu bukan manusia lahiriah, tetapi manusia batinia. Itu yang harus kita sadari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah perhiasan hidup kita yang sesungguhnya. Perhiasan hidup yang membuat kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Jadi betapa kita harus benar-benar serius untuk memeriksa manusia batinia kita. Ingat, kita harus serius untuk memeriksa manusia batinia kita. Apakah manusia batinia kita sudah sesuai dengan yang Allah kehendaki atau belum? Sebab hanya manusia batinia yang berkenan di hadapan Allah. Itu adalah satu-satunya perhiasan hidup yang akan kita bawa sampai di kekekalan nanti. Ketika kita berada di balik kematian, ini akan terus kita bawa menghadap Bapa di sorga. Jadi bukan perhiasan lahiriah yang harus kita utamakan dalam hidup ini, saudaraku. Bukan. Sebab semua perhiasan lahiriah apapun bentuknya, harta, kemewahan, kelimpahan itu juga bagian dari perhiasan lahiriah. Tetapi semua perhiasan lahiriah itu tidak akan kita bawa sampai di kekekalan. Bahkan semua perhiasan lahiriah yang bisa kita banggakan, yang kita anggap itu membahagiakan hidup kita, memberikan kesenangan bagi kita. Saudara ingat baik, semua itu akan binasa, akan hancur bersama dengan dunia ini di dalam nyala api. Ketika waktu Tuhan tiba,
ketika akhir daripada dunia ini akan tiba. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah kenapa kita harus menyadari akan hal ini. Artinya, kalau selama ini kita hanya sibuk untuk menghiasi dan mendandani manusia lahiriah kita, maka sesungguhnya kita sedang mengerjakan sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak bernilai kekal, sesuatu yang tidak membawa kita kepada kebenaran di hadapan Allah. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 firman Tuhan katakan begini, "Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari." Nah, saudaraku, jadi ini yang harus kita perjuangkan dan bukan yang lain. Manusia batiniah kita itu yang harus kita dandani setiap hari, harus dibaharui dari sehari ke sehari, sebab inilah yang berkenan di hadapan Allah. Saudara, model hidup seperti ini hanya bisa kita temukan di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Itulah kenapa firman Tuhan katakan kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku, model hidup Tuhan Yesus itulah yang membuat Bapa di sorga bisa berkata, seperti di dalam Matius pasal yang ketiga ayat 17, "Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat pada hidup Tuhan Yesus Kristus, maka kita bisa mengerti bahwa yang berkenan kepada Allah itu adalah, perhatikan baik, yang berkenan kepada Allah itu adalah hidupnya Tuhan Yesus yang benar-benar tidak bercacat, tidak bercela. Hidupnya Tuhan Yesus yang benar-benar ada dalam kesucian, kekudusan hidup seperti yang Bapa di sorga kehendaki. Hidupnya Tuhan Yesus yang penuh dengan ketaatan dalam melakukan semua kehendak Bapa di sorga. Sekalipun di dalam melakukan kehendak Bapa di sorga, Tuhan Yesus harus rela mengalami penderitaan yang luar biasa. Bahkan ia menderita sampai mati di atas kayu salib. Kehidupan seperti inilah yang dikehendaki oleh Bapa, saudaraku. Kehidupan seperti inilah yang harus kita kenakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kehidupan yang sama seperti Kristus adalah kehidupan yang menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu sebagai orang percaya kita pun harus memiliki perhiasan hidup yang demikian. Orang percaya yang mau hidup dengan cara hidup yang demikian adalah orang-orang yang mencintai kehidupan kekal. Sebab cara hidup yang demikian adalah cara hidup yang benar-benar menyukakan hati Bapa di sorga, yang membawa kita kepada kesempurnaan, sehingga di hadapan Bapa di sorga kita dipandang sebagai anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami bahwa selama kami masih hidup di dunia ini, satu yang harus kami perjuangkan adalah mendandani manusia batiniah kami, supaya manusia batiniah kami semakin hari semakin dimurnikan, semakin hari semakin diubah, semakin hari semakin dibaharui, sehingga pada akhirnya kami boleh memiliki manusia batiniah yang benar-benar cemerlang, manusia batiniah yang benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kami mau memiliki manusia batiniah yang sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau mengambil keputusan di sisa umur hidup kami selama kami masih hidup di dunia ini. Kami mau berjuang
menjaga hati, pikiran, perasaan kami, menjaga segenap hidup kami, supaya tetap ada dalam kesucian, tetap ada dalam kekudusan, tetap ada di dalam kebenaran-Mu ya Allah, supaya pada akhirnya Bapa boleh menemukan manusia batinia kami seperti yang Bapa kehendaki, menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus, dan kami boleh memiliki kehidupan yang sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Allah Bapa di sorga akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.